Video ini gue bakal membahas seputar tentang inflasi yang terjadi pada bulan ini juga, yang sebenarnya akan berkaitan terhadap suku bunga deposito yang ada di bank. Kira-kira suku bunga deposito yang ada di bank sekarang, apakah sudah melampaui dari inflasi? Nah, karena dengan kamu mengetahui ini, kamu bisa mengambil tindakan. Apakah saya udah tepat deposito di bank untuk saat ini? Apakah dengan deposito tersebut sudah di atas dari inflasi? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Oke, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu ada resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Keempat, gue tidak ingin menjelekkan satu brand atau institusi apapun. Di sini gue hanya ingin mengungkapkan pendapat gue juga dan masukan gue juga. Oke, gue akan share screen ke teman-teman semua yang ada di sini, ya. Pembahasan soal hari ini, ya. Jadi di sini, seperti yang kamu lihat di layar, gue ngebuka data inflasi yang ada di Indonesia pada bulan ini, pada saat pembuatan video ini. Dan kenapa gue bikinnya via Zoom juga, supaya mungkin teman-teman bisa lihat langsung seperti apa kondisinya, dan memang ada buktinya gitu. Kita lihat di Juli 2022, ya. Untuk satu tahun terakhir, terhitung dari tahun lalu sampai Juli 2022, ternyata data inflasi kita adalah 4,94%. Artinya meningkat dibandingkan dengan Juni 2022 ya. Memang meningkatnya itu perlahan, tapi ini lumayan loh 4,94 gitu. Masih terjaga tetapi harus hati-hati. Dari sini, dalam mengakali inflasi yang berlebih, biasanya kita akan mencari instrumen dalam menyimpan uang supaya bisa di atas daripada inflasi. Kenapa? Karena inflasi itu diartikan sebagai kenaikan harga rata-rata. Jadi kalau misalkan 4,94% artinya adalah kenaikan harga rata-rata yang ada di Indonesia itu sekitar 4,94%. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah semua akan naik 4,94%? Jawaban adalah tidak. Ya, beberapa sektor ada yang lebih dari 4% juga. Seperti properti dan lain sebagainya, itu lebih dari 4%. Tetapi ada juga secara rata-rata yang di bawah dari 4%. Tapi kalau kita rata-ratakan secara keseluruhan itu sekitar 4,94%. Sampai sini dulu. Oke, sekarang PR kita adalah kita akan coba ngecek suku bunga deposito. Nah, suku bunga deposito ini gue mengambil dari kontan.co.id, dan di sini terupdate 5 Agustus 2022 ya. Jadi beberapa hari silam. Itu kita lihat di sini ada tertinggi, rata-rata, dan terendah suku bunga deposito pada setiap bank. Nah, dengan kita mengetahui suku bunga deposito di bank, kita kan pengen tahu peningkatan uang kita kalau misalkan kita taruh di bank, ya berbentuk deposito. Kira-kira sebanding nggak sih dengan inflasi yang ada? Sebanding nggak sih dengan kenaikan harga yang ada? Karena tujuan kita nyimpan di deposito itu supaya duit kita meningkat. Tapi apakah peningkatan tersebut pas nggak nih dengan inflasi yang ada? Atau mungkin lebih daripada inflasi yang ada? Sebenarnya ekspektasi orang adalah di atas dari inflasi yang ada. Oke, kita cek di sini. Bank Mandiri, ya, di sini rata-rata aja kita ambil. Itu suku bunga depositonya 2,5. J-Trust Bank 3,4 ya. Yang gede-gede nih, apalagi BTPN. BTPN dia 3,88. Ini udah lumayan, tapi masih di bawah daripada inflasi. BCA 1,9. CIMB Niaga 2,5 ya. Terus Bank Danamon Indonesia 2,8, DBS 3,5,
Bank HSBC rata-ratanya 1,96. Ini per 12 bulan ya. Kita yang ambil yang 12 bulan. Maybank itu 2,88. Bank apa lagi nih yang terkenal ya? BNI 1946 2,5. Terus OCBC 2,9. Apalagi nih BRI 2,75 ya. BTN 2,63. Apalagi nih Victoria 4,225. Oh, ini termasuk tinggi nih. Standard Charter Bank 3 ya. Tapi ini kalau MUFG Bank itu dalam 6 bulan atau berapa ini 9% loh. Ya. Tapi yang benar-benar valid menurut gua adalah yang di sini nih, yang rata-rata untuk 12 bulan. Artinya apa di sini? Kita bisa melihat bahwa suku bunga deposito untuk saat ini di beberapa bank juga, di mayoritas bank itu di bawah daripada apa namanya inflasi. Karena inflasi kita kan sudah 4,94%. Ya, kita coba cek ya. Benar kan? 4,94%. Artinya kenaikan yang terjadi pada uang kita di bank itu tidak akan sepadan dengan inflasi. Berarti inflasi udah di atas daripada suku bunga, ya, deposito. Nah, biasanya kalau terjadi seperti ini, kalau menggunakan kebijakan moneter, itu biasanya suku bunga akan dinaikkan. Karena kan supaya di atas daripada inflasi, guys, gitu. Nah, dengan suku bunga dinaikkan, orang akan termotivasi untuk, lebih baik gue nabung deh, dibandingkan gue keluar duit atau gue spending buat inin usaha atau apapun, lebih baik nabung. Karena suku bunga depositonya lebih menjanjikan, misalkan. Nah, tapi kan tidak terjadi seperti ini. Malah suku bunga deposito rata-rata dan mayoritas itu di bawah daripada apa namanya inflasi sendiri. Oke, mungkin ada satu dua yang gak gue sebutin yang di atas daripada deposito, tapi itu jumlahnya kecil sekali gitu. Oke, sampai situ dulu. Nah, sekarang pikiran kita adalah gimana caranya kita mencari instrumen yang di atas daripada inflasi, karena kita juga nggak mau uang kita tergerus kan. Nah, gue bisa mencontohkan salah satunya adalah reksadana. Reksadana itu lo bisa pakai banyak aplikasi, mau itu Bibit, Ajaib, tanam duit, lo mau pakai misalkan Rais, lo mau pakai misalkan aplikasi Pina, dan lain sebagainya itu bisa lah. Ya sama sama juga kok rata-rata apa namanya mereka ngejual reksadana yang sama rata-rata ya gitu. Kayak misalkan yang ada di Bibit kadang juga ada di Ajaib gitu. Jadi seperti itu. Cuman platformnya beda aja dan tentu kalau beda platform, beda juga fiturnya, beda juga kenyamanannya, beda juga tampilannya. Tentu itu akan mempengaruhi daripada motivasi kita untuk rutin dalam berinvestasi. Kita cek misalkan di Bibit ya. Gue sempat lihat nih, kan kalau kita untuk lihat rata-rata reksadana yang hasilnya kira-kira di atas dari 4,94% gimana sih? Kalau kita lihat daripada pasar uang, reksadana yang rata-rata tegak lurus naik ke atas ya, dan kecil sekali terjadi penurunan. Di sini kita bisa melihat ya, bahwa untuk saat ini yang tertinggi itu 4,82%. Memang ini dia di bawah daripada inflasi sendiri, tapi menurut gua ini udah gede sih, dan tipis sama inflasi. Nah, dana Batavia Kas Maksima 2%, 2, 3, ya ada Trimegah juga. Ya rata-rata hampir sama sama suku bunga deposito, mungkin sedikit lebih tinggi daripada suku bunga deposito rata-rata, guys. Tetapi ini kalau kita lihat dari reksadana pasar uang. Lalu kalau misalkan kita lihat misalkan dari obligasi ya, dari obligasi sendiri kamu bisa lihat nih, ada yang 2, kok kecil-kecil kan gitu. Tapi di sini ada juga yang reksadana obligasi di atas daripada rata-rata, yaitu 7% ini dia. Sukor Invest Stable Fund. Total AUM-nya udah 12 triliun loh, itu gede banget gitu. Yang lain aja baru berapa triliun aja udah bagus. Ini tuh udah 12,8. Artinya tingkat kepercayaan orang juga besar juga di sini. Dan dia di atas daripada inflasi, guys. Itu kan inflasi hampir 5%, ini udah di atas daripada inflasi juga. Secara kurva berdasarkan data saat ini juga tegak lurus kan. Tuh, masih cukup tegak lurus lah. Untuk reksadana obligasi yang bisa tegak lurus kayak gini atau mungkin sedikit ada penurunan, itu tuh jarang sekali guys ya. Gue kasih contoh seperti ini, misalkan Schroders lah. Nih, lihat Schroders. Tuh, gejolaknya tinggi banget loh pada reksadana obligasi. Misalkan contoh lain ABF. Nah, ABF juga begini tuh. Jarang banget yang reksadana obligasi bisa tegak lurus kayak gitu.
Oh, dibilang stable. Ya, stable sih stable, bener. Nih, kayak gini juga stable tuh. Tetapi ada penurunan, guys. Tuh, lihat tuh. Nah, walaupun stable, hasilnya juga beda. Ini dia 5,28. Itu pun udah di atas daripada inflasi yang terjadi. Ini 7%. Ini berdasarkan data masa lalu ya. Artinya apa? Artinya memang ada instrumen investasi yang di atas daripada inflasi untuk saat ini. Contohnya adalah reksadana obligasi. Ya, di beberapa reksadana obligasi sudah di atas daripada inflasi untuk saat ini. Sebenarnya ada lagi yang lebih gede, itu saham juga ada ya 19%, 29%, kamu lihat sendiri di sini. Itu ada yang 12%, ada yang 14%. Tetapi kamu harus tahu ya bahwa memang kalau reksadana saham ini kan dilihat dari 1 tahun terakhir. Dan sebelum menyentuh 1 tahun atau mungkin pas 1 tahun pun itu rata-rata masih minus, guys. Jadi dia pada waktu tertentu tuh akan naik. Nah, kapan itu naiknya tergantung daripada aset yang ada di dalam. Tergantungnya dari mana? Misalkan kita ambil contoh Sukor Invest Equity Fund. Kamu lihat di sini di bawah nih. Ada yang nama Top Holdings. Top Holdings itu adalah isi dari reksadana. Kalau isinya bagus performance ya, berarti akan mempengaruhi daripada returnnya. Nah, kalau misalkan di sini kita lihat, misalkan Adaro bagus nggak, Astra bagus nggak, BTN bagus nggak, Bumi Resource bagus nggak, udah diakumulasi tuh. Kalau rata-rata memang punya potensi dan bagus, ya udah grafiknya potensial akan naik. Selain daripada itu, kebijakan dari manajer investasi juga ngaruh. Tapi intinya bahwa kalau yang presentasenya gede kayak gini, pasti potensi turunnya juga gede tuh. Bisa sampai minus 9%, bahkan bisa lebih daripada ini, bisa minus 20 sampai 40% itu bisa. Tapi memang kalau dalam jangka panjang, dia lebih bisa naiknya gede gitu. Jadi kamu harus pahami dulu, kalau ketika kamu mau mulai investasi yang di atas daripada inflasi, kamu pelajari dulu resikonya. Kalau resikonya kamu udah siap terima, ya udah nggak apa-apa gitu. Sebenarnya instrumen-instrumen kayak gini tuh diambil harusnya tuh dalam 5 tahunan ke atas. Kenapa? Karena memang di bawah dari 5 tahun masih volatilitasnya tinggi. Apakah di bawah dari 5 tahun bisa nggak dapat keuntungan? Bisa. Cuman kan rata-ratanya tuh lo bakal melalui banyak minus. Itu sih yang gue bisa kasih tahu ke teman-teman semua. Itu contoh ya dari reksadana saja. Artinya bahwa di sini instrumen investasi ada kok yang di atas daripada inflasi saat ini gitu. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Di reksadana aja ada yang seperti itu, apalagi di saham gitu, itu juga ada. Kalau bahas lebih dalam itu lebih gede. Tetapi memang ada yang mungkin kamu harus tahu bahwa suku bunga deposito rata-rata sekarang itu masih kalah dari inflasi secara rata-rata loh ya. Itu masih kalah dari inflasi gitu. Jadi mungkin ada sikap yang mungkin gue bisa kasih tahu ke teman-teman semua ya, proporsinya ada yang kamu alokasikan di reksadana ataupun di saham juga, selain daripada mungkin kalau kamu masih ingin deposito di bank ya silahkan, tetapi ada proporsi yang kamu sisihkan juga di reksadana maupun di saham, supaya apa? Supaya hasil kamu di atas daripada inflasi juga. Tetapi pastikan kamu menganalisa dulu ya saham ataupun reksadana yang ingin kamu masukin. Dan buat kamu semua yang nggak tahu gimana cara analisanya, kamu bisa cek tuh di video gue yang di Investor Mula. Itu ada seminar investasi reksadana. Itu ada seminar investasi saham dari yang pemula sampai yang lumayan lah. Seenggaknya kamu tuh tahu basicnya gimana cara analisa. Habis itu kamu bisa investasi dengan tenang. Itu aja sih pesan gue. Jadi mungkin ini kesimpulannya adalah shocking banget gitu, bahwa mungkin kamu nggak berpikir bahwa oh suku bunga deposito sekarang udah kalah loh sama inflasi gitu. Jadi di sini gue kasih tahu ke teman-teman semua, bukan untuk kalian tiba-tiba cabut daripada bank ya, atau mungkin kalian pindah terhadap bank. Bank itu penting, tetapi pastikan ada instrumen lain yang kamu gunakan sebagai sarana untuk menyimpan uang kamu atau untuk berinvestasi supaya hasilnya di atas dari inflasi. Itu aja. Nah, buat teman-teman semua yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana, ya, di aplikasi investasi manapun, ya misalkan kita ambil contoh Bibit, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nah, nanti kamu bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000 kalau untuk di aplikasi Bibit. Kalau di aplikasi lain, kamu juga punya dapat bonus lain. Misalkan di Ajaib itu bisa dapat saham gratis juga.
Dan di beberapa yang lain juga beda-beda juga, guys. Tapi at the end of the day, yang jadi isu di sini adalah terserah kamu mau pakai platform apa, yang penting kamu bisa menyimpan investasi, mau itu saham maupun reksadana. Dan ada juga yang kamu taruh di bank, supaya proporsinya juga terdiversifikasi. Dan bila mana ini sangat bagus untuk di-share, kamu coba share aja ke teman-teman kamu yang lain.